Halo Sobat Parents. Nah, pernah gak sih kita tiba-tiba marah banget ke anak karena hal kecil? Misalnya mereka numpahin air, terus entah kenapa emosi kita langsung meledak. Kadang bukan karena anaknya bandel, tapi karena ada bagian kecil dari diri kita yang dulu juga sering dimarahi seperti itu. Setiap orang tua punya cerita masa kecilnya sendiri. Ada yang tumbuh dengan penuh kasih, tapi ada juga yang tumbuh dengan teriakan, tekanan, atau dinginnya jarak. Dan tanpa kita sadari, pola itu kadang ikut kita bawa dalam cara bicara, cara menghukum, bahkan cara mencintai anak kita sendiri. Faktor pengalaman masa lalu mencakup segala hal yang kita alami di waktu kecil. Cara orang tua berbicara, cara orang tua menegur, menyayangi, bahkan memperlakukan kita saat kita salah. Semua itu terekam dalam ingatan bawah sadar dan muncul kembali ketika kita menghadapi anak kita sendiri. Orang tua yang tumbuh dengan pola asuh yang keras sering merasa anaknya harus disiplin agar sukses karena itu yang dulu ditanamkan. Tapi di sisi lain bisa juga ada orang tua yang tumbuh dengan kurang kasih sayang lalu berjanji untuk jadi orang tua yang selalu memanjakan anaknya. Keduanya berangkat dari niat yang sama, niat yang baik, tapi tanpa kesadaran hasilnya bisa jadi ekstrim. Anak yang tumbuh dengan pola yang keras bisa jadi dia takut untuk mengekspresikan diri, dia sulit untuk percaya diri, atau selalu ingin menyenangkan orang lain. Sementara anak yang tumbuh dengan pola yang terlalu lembut bisa sulit menerima batas dan merasa semua harus berjalan sesuai keinginannya. Karena itu, keseimbangan dan kesadaran menjadi hal penting dalam pengasuhan. Nah, Sobat Parents, coba kita tanya ke diri sendiri, apakah cara kita mengasuh anak hari ini adalah pilihan sadar atau salinan dari masa lalu? Kalau masih ada luka lama, jangan takut ya, itu bukan untuk disesali, tapi untuk disembuhkan. Oke, Sobat Parents, ada beberapa hal sederhana nih yang bisa kita lakukan supaya pola lama tidak terus berulang. Yang pertama, sadari pola lama. Perhatikan saat kita bereaksi berlebihan pada anak. Yang kedua, refleksikan masa lalu. Tulis atau bicarakan hal-hal yang masih berat. Yang ketiga, belajar ulang cara mengasuh melalui baca buku, ikut kelas parenting, atau berdiskusi dengan ahli. Kemudian yang keempat, bangun komunikasi yang hangat. Dengarkan anak tanpa menghakimi. Ingat, kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Jadi, yuk mulai hari ini peluk anak kita sedikit lebih lama, dengarkan tanpa menghakimi, dan belajar untuk memahami, bukan untuk mengulang. Karena setiap kali kita memilih kesadaran di atas kemarahan, di situ rantai lama mulai terputus.